Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1, keberagaman budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari keberagaman suku bangsa, keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman adat istiadat. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan kita jaga. Jangan dijadikan sumber perpecahan, tetapi harus dijadikan sumber kekuatan keberagaman yang kita punya. Tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta serta bangga terhadap tanah air. Oleh sebab itu, sikap toleransi sangat diperlukan demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dalam menghadapi keberagaman atau berbagai perbedaan. Tahukah kamu bagaimana cara agar dapat menerima keberagaman? Agar setiap orang bisa menerima keberagaman diperlukan beberapa sikap berikut ini. Yang pertama, bangga memiliki keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Kita harus bangga. Yang kedua, bersyukur menerima perbedaan dari suku bangsa yang berbeda. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam mempelajari adanya perbedaan kebudayaan dengan suku bangsa lain. Yang keempat, tidak pernah merasa bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada hal yang sama. Hal tersebut menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Di Jawa Barat, terdapat suku yang hingga saat ini masih berpegang teguh terhadap aturan leluhur mereka. Suku tersebut adalah suku Baduy. Tahukah kamu tentang suku Baduy? Suku Baduy terbagi menjadi dua golongan, yaitu Baduy Dalam. Baduy Dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik. Baduy Luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar selain Baduy. Suku Baduy Dalam berjalan kaki tanpa alas kaki dan sarana transportasi. Ini suku Baduy Dalam ya. Bisa kalian lihat. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Di kolom ini sudah diberikan contoh. Misalkan yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang nomor 2, 3, 4, 5 coba kalian isi dengan mandiri di rumah, bisa berdiskusi dengan ayah, ibu, atau saudara. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung dua gagasan, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan pendukung dan menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf.
Gagasan pokok dapat terletak di awal, tengah, akhir, serta awal dan akhir paragraf. Jadi gagasan pokok ini sama dengan ide pokok, ya. Di sesuatu yang dibahas, sesuatu yang dijelaskan, atau inti sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas yang berfungsi memperjelas gagasan utama dan tidak menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Gagasan pendukung dapat berupa contoh-contoh, bukti-bukti, data-data, fakta-fakta, penjabaran, detail, dan sebagainya yang digunakan untuk memperjelas gagasan utama. Jadi gagasan pendukung atau gagasan penjelas ini yang menjelaskan dari gagasan pokok. Gagasan pendukung ini terdapat pada kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Pembelajaran 2. Kesenian tradisional di Indonesia. Salah satu kesenian tradisional di Indonesia adalah tarian daerah, misalnya tari gambyong. Apa yang kamu ketahui tentang tari gambyong? Tari gambyong adalah salah satu kesenian tradisional dalam bentuk tarian yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Terdapat beberapa ragam gerakan dalam tari gambyong. Contohnya jalan kecil, gerakan memutar, maju mundur, manggut-manggut atau menggerakkan kepala, dan memainkan selendang sebagai ciri utama tarian ini. Secara filosofis, gerakan dalam tarian ini memiliki makna yang menggambarkan kecantikan dan kelembutan wanita Jawa Tengah. Properti yang digunakan dalam pementasan tari gambyong adalah jarik, mekak, sabuk, gelang, dan kalung. Alat musik pengiring yang digunakan dalam pementasan tari gambyong adalah kendang, gong, kenong, dan gambang. Bunyi. Tahukah kamu dari mana asalnya bunyi yang dikeluarkan oleh alat musik tersebut? Dalam gambar alat musik gitar, apa yang menyebabkan timbulnya bunyi? Pada tarian gambyong tadi juga diiringi dengan musik. Musik ya termasuk bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya ketika kita memetik senar gitar, maka senar itu bergetar. Getaran inilah yang menghasilkan bunyi. Bunyi juga dapat dihasilkan dari alat musik. Tahukah kamu contoh alat musik dan cara memainkannya sehingga dapat menghasilkan bunyi? Alat musik itu contohnya seruling, pianika, trompet, macam-macam ya. Alat musik pukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul disebut juga perkusi. Akibat pukulan, alat musik akan bergetar dan menghasilkan suara. Makin kuat pukulan, getarannya makin banyak dan suaranya makin keras. Alat musik gesek. Tehian termasuk alat musik gesek. Gesekan terhadap rentangan senar yang semakin kuat dapat menghasilkan bunyi dari tehian. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan, maupun gesekan. Sumber bunyi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya alat musik seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Ada piano, ada gitar, ada drum, ada saksofon. Bunyi memiliki sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu, yaitu benda padat, cair, dan gas. Getaran bunyi merambat ke segala arah sebagai gelombang. Makin jauh sumber bunyi, bunyi terdengar semakin lemah.
Kuat lemah bunyi ditentukan oleh simpangan getaran. Satu kali gerak ke atas dan ke bawah disebut satu getaran. Adapun banyak getaran dalam satu detik disebut frekuensi. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut nada, sedangkan bunyi dengan frekuensi tidak teratur disebut desah. Jenis-jenis bunyi. Manusia dapat mendengar bunyi yang jumlah getarannya berkisar 20-20.000 getaran per sekon. Sekon sama dengan detik, yang disebut audiosonik. Infrasonik adalah bunyi yang getarannya kurang dari 20 getaran per sekon. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan tertentu, yaitu jangkrik dan gajah. Adapun bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 getaran per sekon disebut ultrasonik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, yaitu lumba-lumba dan kelelawar. Intensitas bunyi. Telinga manusia lebih peka terhadap bunyi dengan frekuensi sekitar 1000 getaran per sekon. Tingkat frekuensi tersebut merupakan percakapan biasa. Bunyi memiliki tingkat kekerasan atau intensitas. Satuan kekerasan bunyi adalah desibel. Dilambangkan D kecil, B besar. Suara terpelan yang dapat didengar mempunyai intensitas sebesar 0 desibel. Adapun bunyi keras yang dapat membuat telinga sakit memiliki intensitas sebesar 139 desibel. Tingkat kekerasan sumber bunyi berbeda satu sama lain. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Kalian bisa mengisi nama benda, kemudian sebelah kanannya cara menghasilkan bunyi. Contoh fluid ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam fluid. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kolom yang di bawahnya coba kalian isi. Keragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Indonesia kaya akan keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Setiap provinsi memiliki perbedaan sosial, ekonomi, budaya, dan agama tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya? Keragaman sosial. Dari keberagaman sosial dapat dilihat dari perbedaan antara daerah pedesaan dengan perkotaan. Di pedesaan, kerja bakti, gotong royong masih terlihat. Berbeda halnya dengan di lingkungan perkotaan yang terlihat individualisme. Tidak semua perkotaan, kadang ada perkotaan yang rasa gotong royongnya masih ada. Oleh karena itu, hidup saling membantu, menghargai, dan menghormati hendaknya dijunjung tinggi. Keragaman ekonomi. Dilihat dari segi perekonomian, terdapat perbedaan antara perekonomian di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di daerah dataran tinggi dan pegunungan, mata pencarian mereka adalah berkebun dan berdagang. Hal ini dikarenakan daerah dataran tinggi cocok dijadikan sebagai lokasi perkebunan dan tempat rekreasi. Di dataran rendah, pekerjaan yang cocok sebagai petani dan pegawai. Hal ini dikarenakan daerah dataran rendah cocok dijadikan lokasi pertanian dan kawasan industri. Adapun di daerah pesisir pantai, pekerjaan yang cocok adalah sebagai nelayan dan pedagang. Hal ini dikarenakan daerah pesisir pantai cocok untuk menangkap ikan dan lokasi pariwisata bahari. Keragaman budaya. Keragaman budaya setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Keberagaman ini dapat dilihat dari rumah adat, tari tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, pakaian daerah, makanan khas, dan lain-lain.
Berikut contoh keberagaman budaya yang ada di daerah Sumatera Barat. Salah satu contoh tari tradisional adalah tari Jaipong. Apa yang kamu ketahui tentang tari Jaipong? Silakan kalian baca bacaan tari Jaipong berikut ini. Keunikan tari Jaipong terletak pada gerakannya. Terdapat 4 ragam gerakan dalam tari Jaipong, yaitu bukaan, pecungan, ngala, mincit. Pembelajaran 4. Keragaman suku. Selain keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya, di Indonesia juga terdapat keberagaman suku. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Toraja. Apa yang kamu ketahui tentang suku Toraja? Suku Toraja. Coba kalian baca lagi di dalam hati bacaan ini. Suku Toraja melakukan tarian dalam beberapa acara. Kebanyakan tarian dibawakan dalam upacara pemakaman. Contoh alat musik dari Toraja sangat beragam. Salah satunya adalah suling bambu yang disebut Pak Suling. Suling berlubang 6 ini digunakan untuk mengiringi banyak tarian, seperti pada tarian Mak Bondensan. Suku Toraja juga memiliki alat musik lainnya, misalnya Pak Pele yang dibuat dari daun palem dan dimainkan pada waktu panen dan ketika upacara pembukaan rumah. Ini gambar suku Toraja dari Sulawesi Selatan. Langkah-langkah membuat karangan. Untuk dapat menulis sebuah teks, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat kerangka karangan. Apa itu kerangka karangan dan bagaimana langkah-langkah membuat kerangka karangan? Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat kerangka karangan. Yang pertama, menentukan tema dan judul karangan. Kemudian, mengembangkan kerangka karangan. Kemudian menyusun bahan-bahan yang sudah diseleksi. Mengumpulkan bahan, menyeleksi bahan. Menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus saling menghargai keberagaman yang ada. Hal ini dilakukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, menghargai keberagaman sangat penting. Bagaimana cara menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya? Ada beberapa cara untuk menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya, antara lain sebagai berikut. Silakan bisa dibaca di dalam hati. Nah, itu contoh cara menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Pembelajaran 6. Kebudayaan di Indonesia.
Salah satu contoh kebudayaan di Indonesia adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional tersebut misalnya tarian, yaitu tari merak. Tahukah kamu tentang tari merak? Yang ini ya, paragraf 1. Bawahnya paragraf 2. Kalian coba tentukan yang paragraf 1. Mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukung atau penjelas. Ide pokok atau gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide pokok sama, terdapat pada kalimat utama. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Kalian bisa berdiskusi bersama ayah atau ibu atau kakak atau saudara mungkin yang berada di rumah untuk membantu kalian dalam belajar secara mandiri dari rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Itu anak-anak pembelajaran tema 1, subtema 1 kelas 4. Semoga kalian dapat belajar walaupun dari rumah. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.